Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang proses dan seleksi tenaga kerja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Febrian Wiryarto Aji. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah proses yang sistematis untuk memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan individu yang tidak hanya memenuhi kualifikasi pekerjaan, tetapi juga sesuai dengan budaya organisasi. Menariknya, seleksi tidak hanya dilakukan untuk merekrut karyawan baru. Seleksi juga digunakan untuk promosi jabatan, mutasi, bahkan dalam pengambilan keputusan terkait pemberhentian kerja. Jadi, seleksi memiliki peran yang sangat luas dalam organisasi. Dalam proses seleksi, biasanya digunakan berbagai metode seperti wawancara, tes kemampuan, dan tes psikologi. Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang calon karyawan. Dalam konsep modern, seleksi berkaitan dengan dua hal penting. Yang pertama yaitu person job fit, dan yang kedua yaitu person organization fit. Person job fit berarti kesesuaian antara kemampuan individu dengan pekerjaan, sedangkan person organization fit berarti kesesuaian antara nilai individu dengan budaya organisasi. Jika kedua hal ini terpenuhi, maka karyawan cenderung lebih produktif, loyal, dan mudah beradaptasi. Selain itu, seleksi juga memiliki peran strategis. Proses seleksi yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan dalam perekrutan atau mishiring yang bisa merugikan perusahaan. Sebaliknya, seleksi yang tepat akan meningkatkan daya saing organisasi. Di era digital pada masa saat ini, proses seleksi juga mengalami perkembangan. Banyak perusahaan menggunakan teknologi seperti sistem ATS, tes online, hingga kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. Teknologi ini membantu proses seleksi menjadi lebih cepat, objektif, dan efisien. Sebagai kesimpulan, seleksi tenaga kerja merupakan proses yang sangat penting dan strategis dalam manajemen SDM. Seleksi tidak hanya bertujuan memilih karyawan terbaik, tetapi juga memastikan kesesuaian antara individu dan organisasi, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya akan pasrahkan kepada pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syofie Baik. Saya di sini sebagai pemateri kedua menjelaskan tentang tujuan proses seleksi. Proses seleksi karyawan di sebuah lembaga pendidikan memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memastikan bahwa lembaga tersebut mendapatkan orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan atau pekerjaan. Orang yang tepat di sini tidak hanya berarti memiliki kemampuan akademik atau keterampilan teknis, tetapi juga memiliki sikap, kepribadian, dan juga nilai yang sesuai dengan lingkungan pendidikan. Nah, sebagai contohnya yaitu ketika sebuah sekolah membutuhkan guru matematika, maka tidak cukup hanya memilih orang yang pandai berhitung. Sekolah juga harus mempertimbangkan apakah calon guru tersebut mampu menjelaskan materi dengan baik, sabar dalam menghadapi siswa, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan proses seleksi yang tepat, sekolah bisa menemukan kandidat yang benar-benar cocok, bukan hanya sekedar memenuhi syarat di atas kertas. Tujuan berikutnya adalah untuk menarik karyawan yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan juga deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan. Deskripsi pekerjaan biasanya berisi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Melalui proses seleksi, lembaga dapat menyaring pelamar sehingga hanya kandidat yang memenuhi kriteria saja yang akan dipilih. Contohnya, jika sebuah universitas membuka lowongan untuk staf administrasi, maka kandidat yang dicari adalah orang yang teliti, mampu mengoperasikan komputer, dan juga memahami pengelolaan data. Jika ada pelamar yang tidak memiliki kemampuan tersebut, maka kemungkinan besar tidak akan lolos seleksi. Dengan demikian, proses seleksi membantu memastikan bahwa karyawan yang diterima benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, proses seleksi juga bertujuan untuk menyesuaikan karyawan dengan kebutuhan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Setiap lembaga memiliki visi, misi, dan budaya kerja yang berbeda. Oleh karena itu, penting memilih
kandidat yang tidak hanya kompeten tetapi juga dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja tersebut. Sebagai contohnya yaitu sebuah sekolah berbasis agama mungkin membutuhkan guru yang tidak hanya kompeten dalam mengajar, tetapi juga memiliki pemahaman dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh sekolah tersebut. Jika kandidat tidak memiliki kesesuaian nilai, maka meskipun pintar, ia mungkin tidak cocok bekerja di sana. Tujuan terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah memastikan bahwa semua calon karyawan diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Artinya setiap pelamar memiliki kesempatan yang sama untuk diterima, tanpa dibedakan berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Penilaian harus dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan kualifikasi. Sebagai contohnya yaitu jika ada dua kandidat yang melamar sebagai guru bahasa Inggris, maka yang dipilih adalah yang memiliki kemampuan mengajar terbaik, bukan berdasarkan faktor lain seperti jenis kelamin atau asal daerah. Nah, hal ini penting untuk menjaga profesionalitas dan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Jadi kesimpulannya, proses seleksi bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan deskripsi pekerjaan, mampu mendukung tujuan lembaga pendidikan, serta memastikan bahwa semua proses dilakukan secara adil dan transparan. Dengan proses seleksi yang baik, lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerjanya dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Ramadhani. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang proses seleksi kerja. Proses seleksi kerja adalah serangkaian tahapan yang dilakukan perusahaan untuk memilih calon karyawan terbaik dari sejumlah pelamar. Tujuannya sendiri yaitu agar perusahaan mendapatkan orang yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Tahapan seleksi kerja yaitu yang pertama ada seleksi administrasi. Tahapan awal untuk menyaring berkas lamaran yaitu seperti CV, ijazah, dan juga pengalaman kerja. Jadi perusahaan mengecek apakah pelamar sudah memenuhi syarat atau belum. Yang kedua yaitu tes kemampuan dan psikotes. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan karakter calon karyawan. Tes kemampuan sendiri yaitu contohnya seperti tes kemampuan sesuai pekerjaan, matematika, dan lain-lain. Kalau tes psikotes yaitu dari menilai kepribadian, kedisiplinan, dan juga sikap bekerja. Yang ketiga yaitu wawancara atau interview. Tahap wawancara dan interview ini termasuk tahap penting untuk mengenal calon karyawan lebih dalam. Jadi atasan akan langsung bertanya kepada pelamar. Yang keempat yaitu tes kesehatan atau medical check up, yaitu dilakukan untuk memastikan kondisi fisik calon karyawan, yaitu perusahaan agar bisa menjamin pelamar pekerja tersebut masih mampu bekerja dengan baik atau tidak. Yang terakhir yaitu uji referensi dan latar belakang, yaitu perusahaan mengecek kebenaran data pelamar. Contohnya seperti akan menghubungi tempat kerja sebelumnya dan juga mengecek riwayat dan perilaku pelamar kerja tersebut. Mungkin hanya ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggian Mukti Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tes dalam seleksi tenaga kerja yang biasa digunakan oleh perusahaan saat proses rekrutmen. Tujuan dari berbagai tes ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan, potensi, serta karakter calon karyawan, sehingga perusahaan bisa memilih kandidat yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses seleksi ada beberapa jenis tes yang umum sering digunakan pada saat proses seleksi tenaga kerja. Yang pertama yaitu tes kemampuan. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar seseorang seperti kemampuan berpikir secara logis, berhitung, memahami bahasa, serta menyelesaikan masalah. Tes ini penting karena menunjukkan seberapa cepat dan tepat seseorang dalam memahami dan mengelola informasi. Yang kedua yaitu tes kepribadian.
atau personality test. Melalui tes ini, perusahaan dapat mengetahui karakter, sikap, serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Hasil tes ini membantu perusahaan menilai apakah kandidat cocok dengan budaya kerja dan lingkungan tim. Yang ketiga yaitu tes keterampilan atau skill test. Tes ini lebih fokus pada kemampuan teknis yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Misalnya, kemampuan menggunakan software tertentu, menulis, mendesain, atau keterampilan khusus lainnya yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu tes wawancara atau interview test. Pada tahap ini, kandidat akan berbicara langsung dengan pihak perusahaan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman kerja, motivasi, serta kepribadian secara lebih mendalam. Selain itu, perusahaan juga menilai cara komunikasi dan sikap kandidat. Kelima yaitu tes kesehatan dan tes fisik. Tes ini dilakukan untuk memastikan bahwa kandidat dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugas pekerjaan dengan baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan kondisi fisik tertentu. Secara keseluruhan, dalam penjelasan ini menunjukkan bahwa proses seleksi tenaga kerja tidak hanya mengandalkan satu jenis tes saja, melainkan kombinasi beberapa metode. Dengan begitu, perusahaan dapat memperoleh kandidat yang tidak hanya kompeten secara kemampuan, tetapi juga memiliki kepribadian dan kondisi yang sesuai dengan pekerjaannya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penempatan pegawai. Penempatan pegawai merupakan tahap akhir dalam proses manajemen sumber daya manusia. Pada tahap ini, karyawan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Penempatan yang tepat sangat penting karena dapat meningkatkan performa karyawan serta membantu perusahaan mencapai tujuannya secara keseluruhan. Mengapa penempatan pegawai itu penting? Karena jika seseorang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, maka pekerjaan dapat diselesaikan lebih efektif dan efisien. Selain itu, karyawan juga akan merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam bekerja. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penempatan pegawai. Yang pertama adalah kesesuaian kompetensi atau kompetensi fit. Artinya, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan harus sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Misalnya, seseorang yang memiliki latar belakang di bidang keuangan sebaiknya ditempatkan di bagian keuangan agar dapat bekerja secara optimal. Yang kedua adalah minat dan bakat individu. Minat sangat mempengaruhi semangat kerja seseorang. Jika seseorang bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya, maka ia akan lebih produktif dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kebutuhan organisasi. Perusahaan harus menyesuaikan penempatan pegawai dengan kebutuhan yang ada, sehingga setiap posisi dapat terisi dengan tepat dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja dapat menjadi nilai tambah, karena karyawan yang berpengalaman biasanya lebih cepat beradaptasi dan memahami tugas yang diberikan. Sebagai kesimpulan, penempatan pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Penempatan yang tepat tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.